Kita cepat. Jadi presentasi ini saya batasin di manajemen moderate severe traumatic brain injury. Kalau kemarin itu kan cedera kepala ringan cukup simptomatis ya, cukup simptomatis. Tapi kalau moderate severe lebih kompleks. Ini bahan bacaan yang saya sarankan untuk kalian, dia to the point, ada DOI-nya. Jadi kalau ada masalah mendapatkannya, mungkin saya bisa membantu dengan DOI. Terus yang kedua ini ada buku non-fiksi. Boleh juga saran saya kalian baca kalau ada waktu, biar ada gambaran kira-kira gimana long term dari seorang penderita TBI. Bahasanya di sini humoris, bukunya sendiri gampang dibaca. Jadi kalau kalian lagi suntuk baca textbook, ya nggak ada salahnya lah dibaca sedikit-sedikit. Audiobooknya pun ada setahu saya. Oke, jadi tentang manajemennya itu saya batasin dua. Yang pertama itu pre-hospital. Pre-hospital itu maksudnya terkait ambulans sebelum pasien masuk ke rumah sakit. Dan yang kedua dalam 24 jam pertama saat di rumah sakit. Oke, kenapa pre-hospital itu penting? Jadi kalau katanya, kalau pre-hospital kamu sempurna, outcome-nya itu bakal lebih baik. Dan itu kegunaannya itu mungkin lebih bermakna ya daripada semua intervensi apapun. Jadi pre-hospital itu sangat penting sekali. Dan ingat, cedera kepala ringan atau sedang itu bisa berkembang jadi cedera kepala berat kalau penanganan pre-hospitalnya jelek. Sebentar. Oke, yang pertama soal primary brain injury. Itu kan cedera yang terjadi pada saat impact. Cederanya itu udah terjadi. Tidak ada yang bisa memperbaiki itu. Entah itu rumah sakit, ahli bedah, dokter, siapapun nggak bisa memperbaiki itu. Cedera kepala primer itu sudah terjadi, kerusakan itu memang sudah ada. Tapi kalau secondary brain injury, itu terjadi setelah inisial trauma, bisa karena hipoksia, aliran darah CNS yang buruk, dan itu sangat mempengaruhi impact dari TBI. Saya rasa kalian sudah sangat hafal ini ya. Jadi tujuannya itu lakukan semua yang bisa kamu lakukan supaya secondary brain injury tidak terjadi. Nah, jadi bagaimana kamu bisa mengantarkan otak yang sehat, otak yang hidup ke rumah sakit? Ada 3 poin utama supaya gampang diingat. Cegah hipoksia, cegah hipotensi, cegah hiperventilasi. Ini 3 yang harus kamu pegang sebelum pasien cedera kepala sampai ke tempat definitifnya. Dan ingat, kalau menurut undang-undang, biarpun jantung dengan paru itu masih hidup, tapi kalau otaknya sudah mati, dia dianggap mati. Itu namanya mati batang otak, brain dead. Undang-undang Indonesianya itu sudah ada. Jadi sekali kamu nyatakan pasien itu brain dead, dia sudah kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Dia bukan manusia lagi. Secara teori, seluruh penanganan medis harus dihentikan kalau pasien sudah brain dead. Jadi intinya, usahakan otaknya itu tidak mati, tidak terjadi brain dead. Nah, seperti kata Dokter Susi tadi, preoksigenasi itu sangat penting. Ini kita sebelum pasien sampai ke rumah sakit tempat definitifnya ya. Preoksigenasi itu sangat penting. Jadi kalau kamu ketemu pasien dengan penurunan kesadaran post trauma, pikiran pertama itu oksigen dosis tinggi. Jangan nanggung-nanggung. Jangan nasal kanul, langsung berikan sungkup. Bahkan sekiranya pun pasiennya itu masih normal mental status dan saturasinya itu baik di pulse oximetry. Biarpun kamu ketemu saturasinya 90, 92, langsung hajar aja pakai sungkup. Tapi ingat, ini situasi sebelum pasien sampai ke rumah sakit tempat definitif dilakukan. Oke, nah ini yang tadi saya bahas waktu kuliah SAH ya. Pada saat kamu melakukan intubasi pasien,
itu artinya kamu bertanggung jawab terhadap monitoring ventilasi pasien itu. Kamu harus mengatur berapa kali dia bernafas, berapa oksigen yang diberikan, berapa karbon dioksida yang idealnya terterima dikeluarkan pasien itu. Kalau kamu tidak bisa melakukan itu, pikir-pikir sebelum mengintubasi. Cedera intubasi itu lebih gawat daripada cedera pasien itu sendiri. Ingat tadi pagi, first do no harm, pasiennya nyampe sama kamu itu GCS 10, jangan keluar dari kamu GCS-nya 6. Paling gawat dia keluar dari kamu itu GCS-nya juga 10. Syukur-syukur membaik. Nah, jadinya kayak yang tadi kita bahas, intubasi itu ada namanya rapid sequence intubation, ada serangkaian obat-obatan, kalau oleh tenaga ahlinya itu bahkan bisa dilakukan di ambulans. Tapi kalau kamu tidak ahli, pikir-pikir melakukan itu. Bagaimana caranya supaya ahli? Itu ada pelatihannya lagi kalau saya nggak salah ya dari anestesi nanti. Kalau minat coba dicari tahu aja. Jadi kalau kamu tidak bisa melakukan kontrol ventilasi seperti yang saya katakan tadi, lakukan saja triple maneuver. Triple maneuver dan pasang ambu bag. Tapi ingat, ini kamu lakukan pada saat saturasi tidak mencapai 90%. Kalau dia sudah dapat 90%, nggak usah. Kasih sungkup saja. Kecuali ada bukti obstruksi ya. Oke. Nah, jadi ingat tadi, kerjaan kamu itu pada saat airway bukan hanya intubasi. Kalau kamu salah-salah mengatur nafasnya bisa terjadi hiperventilasi. Hiperventilasi tidak terkontrol itu otak makin rusak. Tapi ingat, kalau kamu bisa melakukannya dengan baik, ini bakal sangat berguna bagi pasien. Jadi balik lagi di kamu, kira-kira kamu bisa atau tidak. Yang kedua itu avoid hypotension. Pokoknya ingat target sistol kita 110. 110 kita baru santai sebelum pasien masuk ke rumah sakit tempat definitif. Sekali lagi saya ulangin. 110 itu sudah cukup, tapi kalau kamu bisa mempertahankan di 90, itu sudah luar biasa. Pada pasien shock ya, itu sudah luar biasa. Jadi 90 itu mandatory, 110 itu kalau bisa lebih baik lagi. Ada dua macam TBI. Yang pertama itu namanya isolated. Jadi dia murni hanya cedera kepala. Kalau dia isolated, pasiennya itu jarang hipotensi. Biasanya tensinya itu normal atau malah ngikut Cushing respon, agak sedikit hipertensi. Tapi kalau dia multisistem, ada cedera yang lain, cedera abdomen, cedera toraks, ekstremitas. Ini lebih banyak daripada isolated. Lebih sering terjadi seperti ini, dan ini sering hipotensi. Pada kasus seperti inilah kamu harus men-treat hipotensi dengan agresif. Trial dulu 1 liter, lanjutkan 500 cc, diingat-ingat lagi alur kristaloid koloidnya, dan jauhin hiperventilasi. Jadi katanya memang hiperventilasi itu pada keadaan terkontrol itu bisa memperbaiki keadaan pasien, tapi masalahnya untuk mencapai keadaan terkontrol itu sulit. Mencapai keadaan terkontrol itu kamu harus didukung fasilitas yang baik dan kamu pun harus sangat terlatih sekali. Jadi kalau bisa nggak usah lakukan hiperventilasi. Sebagai dokter umum ya, tidak usah melakukan hiperventilasi, pertahankan aja respiratory rate-nya itu normal, dan ingat selalu mencatat kalau misalnya pasien belum sampai ke rumah sakit di ambulans, itu katanya per 5 menit kamu harus melaporkan ini semua. Berapa sistol, berapa nadi, berapa respiratory rate, berapa saturasi oksigen, dengan gimana pupilnya. Kalau GCS, pada saat pemeriksaan berkala, yang paling penting itu motorik, motor respon. I dengan verbal tidak perlu kamu lakukan terlalu rutin. Motor respon itu yang paling kuat di antara tiga itu. Jadi kalau kamu tidak punya waktu pada pemeriksaan serial, paling tidak kamu harus meriksa motor respon. Terus paling tidak 1 kali pengukuran glukosa, KGD itu bakal sangat mempengaruhi outcome. Kalau misalnya dia hipoglikemi segera koreksi, kalau hiperglikemi segera koreksi juga.
Dan catat berapa banyak cairan sudah kamu berikan. Baru setelah itu pasien kamu rujuk. Nah, jadi tiga ini yang kamu ingat. Yang pertama itu saturasi oksigen harus di atas 90%. Tadi berikan high flow oksigen pada semua pasien yang tidak sadar, sekiranya pun saturasinya masih baik. Oke. Yang kedua, sistolik itu maunya di atas 110, tapi kalau nggak bisa 90 sudah oke. Yang ketiga, jangan pernah hiperventilasi. Sekiranya kamu terpaksa harus mengintubasi, pertahankan rate nafasnya normal. Sekiranya kamu harus terpaksa mengintubasi. Dan dirujuk ke rumah sakit yang bagaimana? Kalau ketemu cedera kepala sedang atau berat, ya logikanya sederhana, rujuk ke rumah sakit yang ada 24 jam bedah saraf, ada 24 jam CT scan, kamar operasinya terbuka 24 jam, ada kamar operasi emergensi masuknya, dan ada bedah saraf yang selalu standby. Jadi maksudnya kalau kamu ketemu kasus cedera kepala, jangan pula lah kamu kirim ke rumah sakit ibu anak ya kan, atau ke rumah sakit mata. Jangan dikirim ke rumah sakit seperti itu. Idealnya kalau sedang berat itu minimal ke tipe B. Idealnya. Tipe C dari Rumah Sakit Indonesia mungkin masih kesulitan nanti. Tapi beberapa tipe C itu bisa. Oke, itu yang pertama dari pre-hospital. Ada yang mau ditanya kira-kira tentang pre-hospital? Ada yang mau ditanya? Gimana Pak Komting? Lanjut kita. Pak Komting, mana dia? Mana Komting kita? Albert, Iya, Dok. kemana Komting? Kurang tahu, Dok. Ini Mercy Zebuo kemana dia? Nggak ada juga. Hadir, Dok. Oh hadir. Kenapa nggak buka kameranya? Malu-malu? Mercy Zebuo? Kan? Bukalah. Kan lebih bagus kayak gitu. Siapa lagi yang matiin kamera semua ini? Tadi Komting hilang ya. Nanti ingat ya. Izin dok, Kemana kamu? maaf dok tadi ada orang tua sebentar dok. Oke, jadi kita ke bagian yang kedua, penanganan 24 jam pertama di rumah sakit. Kenapa ini penting? Kalau misalnya kamu bekerja itu di rumah sakit yang tidak ada fasilitas untuk menangani cedera kepala sedang berat, ada kemungkinan untuk dikirim ke kamu dulu sebelum kamu nanti merujuknya lagi. Kalau di IGD, apa yang bisa kamu lakukan? Paling tidak yang tadi, ikuti protokol pre-hospital tadi. Sistol di atas 110, saturasi di atas 90, dengan cegah hiperventilasi. Nah, dalam 24 jam pertama, apa ini? Ya, oke. Nah, kan pasien itu masuk. Bagaimana cara kita mendeskripsikan tingkat keparahan cedera kepala itu? Berulang-ulang GCS dan pupil. Dua ini yang harus kamu selalu kerjakan. Nah, GCS ingat, kalau misalnya intubasi sudah dilakukan, kamu memberikan sedasi, I dengan verbal bakal sulit untuk dinilai. Makanya, kayak saya bilang tadi, usahakan pemeriksaan motor respon kamu itu sempurna. Sering itu menjadi satu-satunya yang bisa kamu pegang untuk dilakukan berulang-ulang. Motor respon di GCS itu agak rumit, tapi usahakan kamu bisa melakukan itu dengan sempurna. Nah, ini pupil reactivity, harusnya pupil itu seperti ini, tapi bisa anisokor. Kalau misalnya ada kompresi nervus 3, ini yang dikatakan Dr. Susi tadi, pupilnya pinpoint, itu bisa terjadi karena kerusakan pons. Kalau dia sudah dilatasi bilateral, istilahnya
mid fixed position, itu pertanda buruk. Nanti dipelajari bagaimana cara melakukan swinging light test. Ini bagian dari pemeriksaan refleks pupil. Harusnya di oftalmologi ini sudah dipelajari. Nah, pertanyaannya, seberapa sering kita lakukan pemeriksaan itu dalam 24 jam pertama? Macam-macam, tergantung kebiasaan di negara tersebut. Di Australia katanya disarankan tiap jam. Kalau di Inggris disarankan tiap 30 menit dalam 2 jam pertama, lalu tiap jam dalam 4 jam berikutnya. Kalau negara-negara Nordik, dia itu bilangnya 15 menit dalam 2 jam pertama, dan setiap jam dalam 12 jam pertama. Indonesia sendiri guideline-nya belum setegas itu juga. Jadi bagaimana nanti yang kamu lakukan, ikutin gimana protokol di rumah sakit tempat kamu kerja nanti. Tapi intinya, dalam 24 jam pertama, pemeriksaan neurologis harus dilakukan berulang-ulang. Paling tidak GCS dan pupil. Jangan cuma sekali aja. Nah, kalau di moderate dengan severe, kalau memungkinkan, selain brain CT, kamu minta juga cervical CT. Cervical CT scan, di antara semua cedera spinal itu cervical yang paling serem, dan kalau pasien tidak sadar, kamu kadang sulit memastikan fungsi spine-nya baik-baik saja atau enggak. Tapi kalau di cedera kepala ringan, ini yang selalu konsisten untuk dipakai pegangannya, ada tanda-tanda fraktur basis, dibaca lagi nanti apa itu, ada kejang, defisit neurologit vokal, dan ini, semua pasien dengan penggunaan antikoagulan harus di CT scan, GCS berapapun dia. Anamnese antikoagulan terutama pada orang tua. Ini mulai berkembang dalam 10 tahun, 20 tahun terakhir. Nah, jadi pada saat terjadi cedera dari saraf, dia bakal mengeluarkan biomarker. Biomarker ini katanya bakal terlepas ke serum. Nah, beberapa negara itu kayak negara Skandinavia sudah memasukkan ini ke biomarkernya, tapi sudah memasukkan ke guideline-nya pemeriksaan rutin biomarker, cuman kebanyakan organisasi profesional yang lain tidak menyarankan. Tapi itu ada biomarker saraf yang bisa dicek dari serum, biarpun gunanya masih meragukan. Oke, medication. Yang pertama, pada saat kamu memilih sedasi, tidak ada bukti yang mengatakan bahwa sedasi A lebih superior daripada sedasi B, tapi hati-hati hemodinamik sistemik. Bisa terjadi hipotensi kalau kamu memberikan barbiturat, midazolam, opioid. Dan ingat sekali lagi, kalau misalnya pasiennya dalam keadaan shock terkompensasi, pemberian sedasi akan menyebabkan kompensasi semakin kacau. Jadi sedasi kamu akan memperparah pasiennya. Dan satu lagi, pasien terintubasi itu bisa terlalu tersedasi. Ada scoring-scoringnya itu. Nah, ini osmoterapi manitol dengan hipertonik salin. Jadi teorinya itu dengan dia menaikkan osmolalitas pada ekstraselul pada serum, otak itu kan 80% terdiri dari air. Jadi kalau kamu menaikkan osmolalitas dari pembuluh darah, serum di pembuluh darah, harapannya air yang berlebihan di otak itu bakal ketarik. Kapan air itu berlebihan? Pada saat terjadi edema otak. Kapan edema otak terjadi? Hampir semua CNS insult akan menyebabkan terjadinya edema otak. Nah, jadi katanya ICP itu bakal berkurang 10-15 menit setelah kamu memberikan osmoterapi, dan itu bertahan sampai 4 jam. Kalau misalnya kamu berada di tempat yang sangat perifer sekali, tidak ada CT scan, tidak ada semuanya, ada cedera kepala, kesadaran menurun, ada manitol, nggak ada salahnya kamu berikan sebelum pasien dirujuk. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda herniasi cerebri. Itu namanya sudah tindakan heroik dan nggak ada pilihan lain. Kalau lega artisnya, sebelum kita memulai manitol atau hipertonik salin, kita harus tahu ini dulu. Ini namanya osmolalitas.
Harusnya di kuliah nefrologi atau fisiologi udah pernah dibahas ini ya. Jadi kamu harus tahu berapa elektrolitnya, berapa glukosnya, berapa ureumnya, baru kamu bisa secara lega artis memberikan terapi hipertonik. Ada dua macam yang paling banyak digunakan dan studinya relatif konsisten. Yang pertama itu mannitol, yang kedua itu hipertonik salin. Ingat, mannitol jangan diberikan kalau osmolitas di atas 320. Lebih dari itu, dia sangat mudah menyebabkan acute kidney failure, gagal ginjal akut. Oke, mannitol itu menyebabkan diuresis. Bandingkan dengan hipertonik salin tidak menyebabkan diuresis. Jadi pada pasien dengan shock, kalau kamu nggak ada pilihan lain, mungkin hipertonik salin bisa jadi pilihan. Tapi itu jelas bukan judgement yang biasa diambil dokter umum. Yang perlu kamu ingat itu, hipertonik salin tidak menyebabkan diuresis, makanya sekali kamu memberikan hipertonik salin, kamu harus mengontrol ketat berapa natriumnya. Natrium itu bisa dicek per 3 jam. Waktu kamu memberikan hipertonik salin, kalau di atas 160, hati-hati. Itu faktor penentu mortalitas yang independen. Terus berikutnya tranexamic acid seperti di SAH tadi. Tranexamic acid itu pada dasarnya safety profile-nya itu baik pada trauma. Ada satu studi yang memberikan tranexamic acid. Jadi katanya pada cedera kepala ringan dengan sedang terjadi perbaikan. Kematian lebih sedikit. Tapi kamu lihat sendiri nih 95% confidence intervalnya 0,64 sampai 0,95 ya. Jadi tidak kuat-kuat sekali juga. Cuman karena safety profile-nya tadi baik, kalau mau kamu berikan nggak masalah, tidak kamu berikan pun tidak masalah juga. Tergantung gimana art-nya kamu. Nah ini yang tadi tranexamic acid. Ini studi yang menyatakan tidak ada perbedaan antara outcome 6 bulan dapat tranexamid dengan tidak dapat tranexamid. Sama aja outcome-nya dalam 6 bulan. Kenapa saya membahas tranexamid? Tranexamid ini transamin, itu ada di semua IGD rumah sakit. Jadi kamu bakal sangat sering menjumpai itu. Oke, dan trauma kepala itu bisa menyebabkan kejang. Dia faktor penentu kuat dari kejang. Ada namanya early phase, early seizure dalam 7 hari pertama. Bisa juga berkembang terus sampai post-traumatic epilepsy. Jadi, mengenai profilaksis, jadi berbeda sama subarachnoid tadi kan anti kejang diberikan pada saat ada terbukti kejang. Kalau di cedera tidak. Kita berikan anti kejang kalau ada takut risiko tinggi terjadi kejang. Kapan ada risiko tinggi terjadi kejang? Paling simpel itu kalau ada masalah di kortikal, kayak kontusio, perdarahan intraserebral, itu sering diberikan anti kejang. Ada dua yang paling banyak studinya, phenytoin dengan levetiracetam. Pernah dengar levetiracetam, Yolanda? Izin dok, belum dok. Nah, jadi hampir semua anti kejang itu bakal meningkatkan fungsi hepar. Dia bakal mempengaruhi fungsi hepar. Levetiracetam katanya relatif aman terhadap hepar. Makanya jadi banyak pilihan sekarang levetiracetam, tapi studinya masih belum banyak, dan pengukuran kadar levetiracetam darah itu belum banyak ada di mana-mana. Nah, jadi anti kejang pilihan itu phenytoin, diberikan dalam 7 hari pertama. Kalau misalnya pasiennya ada kejang dalam 7 hari itu, bisa diperpanjang. Tergantung judgement dari klinisnya. Nah, jadi kalau misalnya ada pasien dengan penurunan defisit neurologis, tidak terjelaskan dengan CT scan atau penyebab lain, misalnya dia isolated traumatic brain injury,
CT scan-nya itu normal, tapi GCS-nya 8. Itu agak nggak masuk akal. Di situ ada tempatnya untuk pemantauan EEG dalam 2-3 hari pertama. Tapi kan konteks kita tadi 24 jam pertama kan. Jadi ini manajemennya di trauma kepala, ini yang bisa kamu lakukan. Head up 30 derajat lagi-lagi. Kalau bisa lehernya itu dalam posisi netral. Kalau misalnya kamu memasang collar brace, jangan terlalu ketat, itu bisa menekan venanya. Terus hiperventilasi ini harus hati-hati sekali dikerjakan. Dan manitol, kalau memungkinkan, tidak ada pilihan lain, berikan saja. Nah, dalam 24 jam pertama, ini pembedahan yang bisa dilakukan. Misalnya kayak evakuasi klot perdarahan, terus diversi cerebrospinal fluid, terus kalau ada fraktur diperbaiki. Itu yang sering dikerjakan dalam 24 jam pertama. Kalau sudah lewat 24 jam, jelas itu bukan urusan kamu lagi. Itu sudah urusan tim. Ini yang sering terlibat setelah 24 jam pertama, paling tidak ada neurologi, tergantung pasiennya ya, bisa perlu geriatrisian, ortopedik, bedah saraf, psikiater, endo, banyak lah pokoknya. Jadi intinya lebih 24 jam, ini sudah bukan urusan kita lagi, sudah urusan tim. Dan jangan lupa keluarga. Kalau kamu ketemu cedera kepala, keluarga harus diedukasi dengan baik. Kalau di luar negeri itu edukasinya sudah terstruktur dengan rapi, bahkan mereka itu punya foundation-nya, jadi lebih gampang, tapi kita itu tidak. Jadi hati-hati sekali mengedukasi pasien dengan CNS insult, apalagi pasien-pasien sensitif. Pasien sensitif itu seperti anak-anak, ibu hamil, narapidana, itu hati-hati sekali mengeluarkan informasi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ada yang mau ditanya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Dokter izin bertanya, Dok. Uh, Dok, jadi kan saya pernah membaca, Dok, kalau misalnya akibat dari traumatic brain injury ini, komplikasi itu bisa paroxysmal sympathetic hyperactivity ya, Dok. Itu gimana ya, Dok? Kok bisa terjadi hal seperti itu, Dok? Mungkin itu, Dokter. Paroxysmal sympathetic hyperactivity ya. Jadi ada aktivitas simpatis ya seperti namanya ya. Paroxysmal berarti hilang timbul, simpatetik simpatis, hyperreactivity hiperreaktif. Jadi ada aktivitas simpatis yang hiperreaktif hilang timbul. Pasiennya itu bisa takikardi hebat, bisa keringetan hebat, frekuensi nafasnya naik, tekanan darah tinggi, pokoknya semua simpatisnya terganggu. Itu lazim ditemukan pada CNS insult. Jadi macam-macam ya. Otak kan termasuk, pokoknya intinya otak itu termasuk mengatur urusan otonom. Itu semua kontrolnya dari otak. Jadi kalau ada CNS insult, ada peluang itu terjadi. Itu aja sih. Lalu, Dok, untuk tata laksananya itu apakah berlangsung sepanjang hidupnya atau gimana, Dok? Tata laksananya itu sebenarnya prinsipnya simptomatis. Jadi kalau misalnya kayak terjadi takikardi, kamu mungkin berikan beta blocker. Terus kalau misalnya dia demam, kamu berikan selimut pendingin. Kalau misalnya respiratory rate yang terlalu tinggi, itu dikontrol di ICU, nafasnya diatur. Dan ingat, regenerasi saraf pusat itu pada dasarnya secara fungsional bullshit. Sekali dia cedera, regenerasi fungsional itu hampir tidak masuk akal. Regenerasi saraf itu ada, otak itu selalu rutin menghasilkan neuron baru, tapi gunanya hanya untuk belajar.
Makanya kita bisa mempelajari sesuatu yang baru, mengulang ingatan yang baru. Itu ada regenerasi saraf untuk itu, tapi sampai sekarang belum bisa kita mengusahakan regenerasi itu memperbaiki tempat yang cedera. Paham kira-kira? Jadi kalau misalnya kamu tanya, apakah ini terjadi selamanya? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti PSH itu prognosis buruk. Kematian itu tinggi kalau ada hiperaktivitas simpatis. Itu juga kan masalah di spinal cord injury, misalnya cedera servikal, yang paling sulit dikontrol itu otonom. Jadi kontrol suhu tubuh, keringat, itu jadi bermasalah semua di distalnya. Kalau hanya motorik sensorik, ya memang itu memberatkan pasien, tapi mengontrolnya nggak terlalu sulit. Tapi kalau otonom itu memang sangat sulit. Kita nggak tahu berapa targetnya, berapa lama diberikan. Intinya, kalau ada terjadi gejala, hadapin. Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya, Dok. Hmm? Kalau misalnya injury-nya, Dok, ada benda asing kayak ada tancapan besi gitu, Dok, itu benda asingnya kita tangani itu pas pre-hospital atau bukan kompetensi dokter umum? Itu jelas tangani di hospital. Bahkan di rumah sakit sekalipun itu ditariknya di kamar operasi. Di kamar operasi, karena kalau kamu ingat anatomi otak itu, di permukaan itu banyak pembuluh darah kan? Coba dibuka-buka lagi gimana foto otak itu, di atasnya itu terlalu banyak pembuluh darah. Kalau kamu cabut itu, darahnya nggak terkontrol, darah 20 cc di otak itu sudah sangat bermakna efeknya. Jadi kalau ada benda penetrating yang masuk ke dalam, jangan pernah berpikir untuk nyabut itu. Tetap fokus di ABC. Oke? Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Nah, ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanya lagi, untuk Izin bertanya, Dok. masih ada. Oke, apa itu? Mungkin sedikit saja, Dok. Kan tadi salah satu penanganan untuk yang kita menurunkan intracranial pressure, jika memang kita nggak ada pilihan lain, kita boleh berikan manitol, Dok. Kemarin saya ada baca, Dok, bahwa ada pilihan untuk pemberian loop diuretik seperti furosemide, atau ada juga yang diperdebatkan bahwa bisa pemberian dexamethasone, maksudnya kortikosteroid IV, Dok. Itu efikasinya bagaimana, Dok? Oke, yang pertama kalau kortikosteroid IV, sampai sekarang paradigma semuanya itu hindarin itu pada cedera kepala akut. Kortikosteroid IV itu hindari pada semua cedera kepala akut. Kalau cedera spinal beberapa masih menggunakan itu. Tapi cedera kepala itu betul-betul harus hindari. Studinya sendiri udah agak lama ya. Jadi kan kortikosteroid itu dia bisa bekerja di vasogenik edema ya. Vasogenik edema. Kalau kamu ingat edema cerebri itu ada vasogenik, sitotoksik, apalagi yang lain? Nathaniel? Edema cerebri? Nah, nanti dibaca-baca lagi lah. Pada cedera kepala, itu paling sering terjadi sekali dua, vasogenik dengan sitotoksik. Kalau pada stroke, sitotoksik yang paling sering. Pada tumor otak, paling sering terjadi vasogenik. Nah, dexamethasone itu paling banyak berguna pada edema vasogenik murni, jadi pada tumor otak. Kalau pada semua kasus yang kamu curigain ada sitotoksik edema, hindari pemberian dexamethasone. Semua studinya itu konsisten, outcome-nya itu lebih buruk kalau kamu berikan dexamethasone. Kalau tadi mengenai furosemide tadi, jadi coba kamu bayangkan ya, kondisinya itu
kamu di tempat yang betul-betul terpencil. Kita anggap lah ya, tidak ada CT scan, tidak ada apa-apa, datang pasien ke kamu, GCS-nya itu turun, pupilnya itu anisokor lah kita anggap. Oke? GCS-nya kita bilanglah sudah 10. Untuk nyampe ke rumah sakit lain, mungkin perlu waktu sekitar 6 ke 8 jam. Pada keadaan seperti itulah manitol atau apapun ya kamu berikan aja lah. Daripada meninggal di depan kamu. Tapi kalau misalnya rumah sakit kamu tempat bekerja itu ada CT scan, ada laboratorium, baru kamu kerjakan secara lega artis. Paham kira-kira Nathaniel ya? Kita ini betul-betul di posisi ya mau apa lagi daripada nggak ngapa-ngapain. Di situ posisinya. Nah, kalau furosemide, studi yang mendukung ke arah ICP belum sekuat manitol dengan hypertonic salin. Karena kita di era EBM, ikutin aja EBM, ikutin aja manitol. Cuman ya kalau dari kita beranggapan teori diuretik, ya bisa-bisa aja ya sebenarnya furosemide. Cuman studinya lebih dominan ke manitol. Baik dok, terima kasih dokter. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, sekedar mengingatkan pesan terakhir, pada saat berurusan pasien cedera kepala, ingat paling tidak yang 2 tadi, sistol di atas 110, saturasi di atas 90, berikan tetap oksigen sungkup sekiranya saturasi di atas 90. Tapi itu sebelum pasien sampai ke sentra definitif. Kalau sudah sampai ke sentra definitif, baru bisa kita lakukan modifikasi yang lain. Tapi kalau masih dari puskesmas ke rumah sakit misalnya, hajar aja oksigennya. Biarpun GCS-nya relatif tinggi, 13, 14, nggak ada salahnya kamu berikan. Selama dia belum sampai ke tempat definitif. Terus yang kedua, usahakan semua yang kamu bisa untuk mencapai sistol 110. Kalau nggak bisa dapat 110, ya udah, 90 sudah cukup. Tapi kalau bisa itu 110. Itu aja inti kuliah kita pada siang ini, manajemen trauma kepala pada level primary care ya. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanya, selamat siang semua.